Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel, studi kasus di Polres Banten tahun 2018 2019. Kenapa saya memilih penelitian ini? Kenapa saya memilih perjudian togel dan terletak di Batang? Itu karena pertama yaitu perjudian togel ini marak terjadi di Kabupaten Batang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Budi Santoso. Dia adalah wartawan Tribun Jateng yang telah mewawancarai warga Cempaka Kuning, Kecamatan Batang. Dia menuturkan bahwa tempat-tempat sepi seperti makam dan kebun sekitar desa kerap dijadikan tempat mencari nomor togel, dan itu juga terjadi di desa saya, desa Banten Selatan, yang dimana warganya masih banyak yang bermain perjudian togel, bermain judi togel yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di rumah-rumah. Namun ketika siang hari masyarakat membicarakannya secara terbuka tanpa mengenal rasa malu atau sungkan. Kemudian alasan yang kedua adalah Polres Batang ini mempunyai semboyan khusus yang saya kira cocok dalam menangani penyakit masyarakat, dalam hal ini yaitu perjudian togel, yang dimana perjudian togel ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga Polres Batang ketika tidak bersinergi dengan masyarakat Batang itu sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi. Sehingga saya kira dalam semboyan Polres Batang yang berupa simbol emas, polisi polo masyarakat ini sangat cocok diterapkan dalam menangani penyakit masyarakat, terutama perjudian togel. Dari rumusan tersebut ini saya mengambil rumusan masalah yang berupa, yang pertama adalah upaya penanggulangan, apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang tahun 2018-2019. Yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjudian togel di Kabupaten Batang. Kemudian yang terakhir, rumusan masalah terakhir adalah apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian saya menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, yang dimana saya langsung terjun ke objek penelitian yaitu Polres Batang. Kemudian sifat penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana saya menganalisis dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang didapat. Kemudian data tersebut dideskripsikan dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Kemudian jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menganalisis masalah dan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku jurnal mengenai perjudian dengan data primer yang berupa wawancara langsung di Polres Batang. Dalam pengumpulan data ini saya melakukan pertama yaitu observasi, kemudian observasi itu terjun langsung ke lapangan dengan kemudian mewawancarai pihak Polres Batang, kemudian studi kepustakaan untuk mengambil data-data sekunder, kemudian dokumentasi. Dalam mengambil data primer yang berupa wawancara, ini saya mewawancarai Bribtu Yudi Bagas Santoso. Beliau berpangkat Panit IT3 Satreskrim Polres Batang. Dari wawancara kepada Bribtu Yudi Santoso ini didapat bahwa ada 3 upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel ini.
Yang pertama adalah upaya preemptif. Upaya ini merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini pencucian togel. Upaya ini terdiri dari pertama yaitu sosialisasi ke masjid-masjid dan acara keagamaan. Kegiatan ini rutin dilakukan di masjid-masjid pada hari Jumat. Kenapa pada hari Jumat? Karena pada hari Jumat ini masyarakat berkumpul dalam satu tempat, yaitu Masjid Jami. Cukup banyak yang berkumpul di Masjid Jami untuk melaksanakan salat Jumat, dan kemudian di situ juga berkumpul laki-laki, sehingga Polres Batang tidak perlu kerja dua kali, yaitu mengundang dan mengumpulkan. Yang ketika diundang juga tidak menjamin hadirnya para masyarakat, sehingga dipilihnya hari Jumat ini sangat efektif dan cocok. Di hari Jumat setelah khutbah, setelah sholat ini, pihak Kapolres dan jajarannya menyampaikan tentang penyuluhan hukum, kemudian menyampaikan kondisi terkini terupdate apa yang terjadi di Kabupaten Batang. Kemudian kegiatan lainnya yaitu juga di acara-acara keagamaan. Di tempat ini juga masyarakat berkumpul, sehingga sangat efektif untuk menyampaikan arahan-arahan, kondisi terupdate, dan kondisi masyarakat Kabupaten Batang. Kemudian upaya selanjutnya adalah penjualan hukum di kantor desa atau rumah tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, Polres Batang akan bekerjasama dengan pejabat dan tokoh masyarakat setempat untuk penyuluhan yang akan disampaikan oleh pihak Polres Batang. Kemudian selanjutnya adalah bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Polres Batang dalam penanganan pencucian togel ini juga bersinergi dengan tokoh masyarakat seperti pejabat yang lingkupnya lebih kecil seperti RT dan RW. RT dan RW ini mengetahui secara detail kondisi warganya, sehingga dari situlah didapat informasi-informasi yang diperlukan dalam penanganan penyakit masyarakat. Dalam hari ini adalah pencucian togel yang dilakukan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang ketika Polres Batang tidak bekerja sama dengan masyarakat itu sangat sulit. Kemudian adalah Bayangkara Pembinaan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan dari pihak kepolisian dengan menugaskan personilnya yang berasal dari Satuan Babin Kamtibnas untuk turun langsung ke masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 27 Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015, di mana kegiatan Babin Kamtibnas ini meliputi yang pertama adalah kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasan. Dalam hal ini adalah Kabupaten Batang. Kemudian melakukan dan membantu pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat seperti pengajian, acara-acara dangdutan, acara lain yang mengumpulkan banyak massa. Kemudian yang keempat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit. Yang terakhir adalah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibnas dan pelayanan Polri. Kemudian yang kedua adalah upaya preventif. Upaya ini merupakan kelanjutan dari upaya preemptif yang masih tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan yang dilakukan secara rutin
dan kontinu. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Batang di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana ataupun penyakit masyarakat, seperti di warung, di tempat-tempat sepi, di kerumunan atau tempat yang ramai. Itu merupakan beberapa target operasi dari upaya preventif dari Polres Batang. Kemudian terakhir adalah upaya represif. Upaya represif ini dilakukan oleh Polres Batang dengan menerapkan pasal 303 dan atau pasal 303 bis KUHP untuk setiap pelaku yang telah terbukti melakukan perjudian togel. Pasal 303 dan pasal 303 bis ini memang khusus untuk menangani perjudian. Kemudian masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu penyebab maraknya tindak pidana perjudian togel. Penyebab terjadi banyaknya masyarakat yang bermain perjudian togel ini tidak lepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang diri sendiri atau faktor yang berasal dari dalam, seperti kurangnya pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum ini memicu suatu masyarakat untuk melakukan perjudian, karena di beberapa tempat yang saya observasi seperti di daerah saya itu, ketika masyarakatnya itu kurang dalam pemahaman agama, itu di sana sering terjadi penyakit masyarakat seperti mabuk-mabukan, perjudian, ataupun penyakit masyarakat yang lainnya, dan mereka tidak dan acuh tak acuh mengenai hukum. Kemudian mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Tuntutan kehidupan, tuntutan keluarga menjadikan seseorang itu untuk supaya lebih mudah mendapatkan uang dan cepat. Dan cara pintasnya adalah bermain judi togel, dimana tidak menguntungkan ketika kita bermain menebak satu angka dan itu benar, yang dimana kita membeli dengan harga 1.000 dan kita menang, kita mendapatkan 60.000. Itu satu nomor kalau benar. Kalau dua nomor yang benar, itu bisa pelipatannya sampai 360.000. Kita membeli dengan harga murah 1.000, 2.000, kita mendapatkan kemenangan. Ketika pemain menang itu bisa 360 berlipat ganda. Kemudian faktor terakhir, yaitu faktor internal terakhir, adalah biasanya hobi. Ini sudah kronis, karena ketika seseorang sudah mencapai tindakan hobi ini, apabila dia tidak bermain, itu ada rasa kejanggalan dalam dirinya. Walaupun dia kalah terus, dia tidak peduli karena emang sudah hobi. Ini sudah tahap kronis, sudah. Kemudian yaitu yang terakhir adalah iseng-iseng. Iseng-iseng ini masih tahap pemula, masih tahap coba-coba, dan ini dilakukan oleh anak-anak yang masuk pada usia remaja di Kelurahan Perenangan Selatan. Itu anak-anak SMP yang putus sekolah itu bermain perjudian togel ini, dan itu sangat mengkhawatirkan, padahal usia produktif. Kemudian setelah kita membahas faktor internal, kita masuk ke faktor eksternal, yaitu faktor yang di luar diri kita.
Yang pertama, faktor eksternal itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, ketika ekonomi menurun, ekonomi sempit, itu masyarakat biasanya tidak terlalu memperdulikan perolehan rezeki, baik itu halal atau haram, ia tidak memperdulikannya. Maka dari situlah biasanya masyarakat mencari jalan pintas tadi, yang berupa bermain judi. Dalam hal ini itu perjudian togel. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor pergaulan. Teman ini sangat mempengaruhi dalam sikap ataupun perilaku dari tiap individu. Pihak kepolisian sering menemukan bahwa ketika pihak kepolisian menangkap beberapa pemain togel, itu biasanya karena ajakan teman atau karena tertarik dengan teman yang bermain judi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu hambatan kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel. Hambatan kepolisian dalam penanganan ini ada kurang lebih tiga di Polres Batang ini menurut Bribtu Yudi. Yang pertama adalah masyarakat ini tertutup dalam memberikan informasi. Masyarakat ini takut dengan masyarakat ini takut ketika akan memberikan informasi atau akan melapor kepada kepada kepolisian, takut dengan pelaku perjudian ini, takut diasingkan oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian hambatan yang kedua adalah pelaku melarikan diri. Ketika kepolisian ini melakukan penggerbekan di suatu tempat yang telah diintai sebelumnya, biasanya ada beberapa masyarakat yang membocorkan, mungkin kata Bribtu Yudi itu mungkin dari masyarakat, mungkin dari kepolisian itu sendiri, memberikan bocoran akan adanya penggerbekan tempat perjudian togel, sehingga biasanya bandar itu bisa melarikan diri. Dari situlah kesulitan, hambatan untuk mengorek lebih jauh tentang perjudian togel ini. Kemudian hambatan terakhir adalah kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi ini, masyarakat tidak perlu lagi keluar, tidak perlu lagi bertemu langsung, cukup chat, cukup melalui WA ataupun teknologi lainnya. Dari situ kepolisian mulai kesulitan dalam menangani perjudian togel ini, karena di pihak kepolisian sendiri juga belum memadai dalam teknologi. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini adalah yang pertama, upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang dapat dilihat dari upaya preventif dan represif yang bekerjasama dengan masyarakat, yang sesuai semangat semboyan Polres Batang, yaitu Simpolmas, Polisi Polo Masyarakat, yang dimana masyarakat itu menjadi tempat penting dalam menangani perjudian togel. Yaitu upaya preemptif, pihak kepolisian melakukan dengan menanam nilai-nilai yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibnas di masjid-masjid dan acara keagamaan, penyuluhan hukum di kantor desa atau rumah tokoh masyarakat Bayangkara Pembina. Kemudian dalam upaya preventif,
pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinu di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya tindak pidana. Selanjutnya yaitu upaya represif pihak kepolisian itu bekerjasama dengan masyarakat dalam menerima laporan adanya perjudian di suatu tempat dan kemudian dilakukan penangkapan. Faktor penyebab maraknya perjudian togel ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri individu seperti kurangnya pemahaman agama dan kesadaran hukum, obsesi mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, hobi dan iseng-iseng. Faktor eksternal ini seperti faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepolisian ini adalah masyarakat tertutup dalam memberikan informasi, takut dengan tekanan sosial, kemudian pelaku melarikan diri, dan adanya kemajuan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.